Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahmi dengan NIM 2002030408. Di sini saya ingin menjelaskan soal UAS yang Bapak kasih. Soalnya, pada suatu pasar diketahui keadaan sebagai berikut. P3025, QD 500-600, QS 600-250. Berdasarkan data pada tabel di atas, tentukanlah. Untuk soal yang A, tentukan fungsi permintaan dan penawarannya. Di sini saya akan menjawab dulu yang fungsi permintaan. Diketahui P1 sama dengan 30, P2 sama dengan 25. Q1 sama dengan 500, Q2 sama dengan 600. Di sini saya menggunakan rumus Q kurang Q1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q dikurang 500 nilai dari Q1 per 600 nilai dari Q2 kurang 500 nilai dari Q1 sama dengan P kurang 30 nilai dari P1 per 25 nilai dari P2 kurang 30 nilai dari P1. Q kurang 500 per 100, hasil dari 600 dikurang 500 sama dengan P kurang 30 per min 5. Min 5 hasil dari 25 kurang 30. Selanjutnya saya melakukan perkalian silang. 100P dikurang 3000, yaitu 100 dikali P 100P. 100 dikali min 30 min 3000 sama dengan min 5Q ditambah 2500. Min 5 dikali Q min 5Q. Min 5 dikali min 500 plus 2500. 100P sama dengan min 5Q ditambah 2500 plus ditambah 3000. 3000 ini yang di ruas kiri min 3000 dibawa ke ruas kanan jadinya plus 3000. 100P sama dengan min 5Q ditambah 5500, hasil dari 2500 ditambah 3000. P sama dengan min 5Q ditambah 5500 per 100. P sama dengan min 5,05Q ditambah 55. Min 5 dibagi 100 min 0,05Q. 5500 dibagi 100 hasilnya 55. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang fungsi penawaran. Diketahui P1 sama dengan 30, P2 sama dengan 25, Q1 sama dengan 600, Q2 sama dengan 250. Saya juga menggunakan rumus yang sama seperti fungsi permintaan. Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang P1 per P2 kurang P1. Q kurang 600 nilai dari Q1 per 250 kurang 600 nilai dari Q2 kurang Q1 sama dengan P kurang 30 per 25 kurang 30 nilai dari P2 kurang P1. Q kurang 600 per min 350. Hasil min 350 ini hasil dari 250 kurang 600 sama dengan P kurang 30 per min 5. Min 5 hasil dari 25 kurang 30. Selanjutnya saya melakukan perkalian silang. Min 350P ditambah 10.500, yaitu min 350 dikali P. Min 350 dikali min 30 hasilnya 10.500 sama dengan min 5Q ditambah 3000.
min 5 dikali Q ditambah 3000, min 5 dikali 6, min 600, hasilnya plus 3000. Min 350P sama dengan min 5Q ditambah 3000 kurang 10.500. 10.500 di sini kan plus, dibawa ke ruas kanan jadinya min. Min 350P sama dengan min 5Q dikurang 7.500. Hasil dari 3.000 dikurang 10.500. P sama dengan min 5Q dikurang 7.500 per min 350. P sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. 0,01 ini hasil dari min 5 dibagi sama min 350, hasilnya min 0,01. 21,42 ini hasil dari min 7.500 dibagi min 350, hasilnya 21,42. Dan ini hasil akhir dari fungsi penawaran. P sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. Untuk soal yang B, tentukan jumlah barang yang diminta atau QD apabila harga yang ditawarkan adalah 0. Berarti P-nya yaitu 0. P sama dengan min 0,05Q ditambah 55. Setiap ada P itu diganti dengan 0. 0 sama dengan min 0,05Q ditambah 55. Ini min 0,05Q ini dibawa ke ruas kanan, jadinya plus 0,05Q sama dengan 55. Q sama dengan 55 per 0,05. Q sama dengan 1100. Ini hasil akhir dari soal yang B. J. Tentukan tingkat harga barang yang diminta atau PD apabila jumlah yang ditawarkan adalah 0. Di sini Q-nya 0. Setiap yang ada Q diganti dengan 0. P sama dengan min 0,05Q ditambah 55. P sama dengan min 0,05 dikali 0 ditambah 55. P sama dengan 55. Ini hasil akhir dari soal yang C. Yang D, tentukan jumlah barang yang ditawarkan atau QS apabila harga yang diminta adalah 0. P sama dengan 0 karena apabila harga yang diminta adalah 0. Jadi setiap ada P itu diganti dengan 0. P sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. 0 sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. 0,01Q sama dengan 21,42. Q sama dengan 21,42 dibagi dengan 0,01. Q sama dengan 21,42. Ini hasil Q-nya. Untuk yang E, tentukan tingkat harga barang yang ditawarkan atau PS apabila jumlah barang yang ditawarkan adalah 0. Di sini Q-nya sama dengan 0 karena apabila jumlah barang yang ditawarkan adalah 0. Jadi setiap ada Q diganti dengan 0. P sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. P sama dengan 0,01 dikali 0
ditambah 21,42. P sama dengan 21,42. Ini hasil akhirnya. Untuk yang soal yang F, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas atau QE dari tabel tersebut, yaitu dari tabel yang di soal yang pertama tadi. Diketahui PD sama dengan min 0,05Q ditambah 55. PE sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. Di sini untuk kita mencari keseimbangan harga atau PE dan kuantitas atau QE, kita menggunakan rumus PD sama dengan PS. Dan di sini kita taruh nilainya. Min 0,05Q ditambah 55 sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. Min 0,05Q dikurang 0,01Q. Ini nilai 0,01 ini dibawa ke ruas kiri jadinya min, karena di sini plus, dibawa ke kiri jadinya min. Sama dengan min 55. Min 55 ini yang di ruas kanan dibawa ke kiri jadinya min. Ditambah 21,42. Min 0,06Q. Ini hasil dari min 0,05Q dikurang 0,01Q. Dapatlah min 0,06Q. Sama dengan min 33,58. Hasil dari min 55 ditambah 21,42. Q sama dengan min 33,58 dibagi dengan min 0,06. Q sama dengan 559,67. Jadi nilai QE-nya yaitu 559,67. Selanjutnya untuk yang PE, kita cari untuk mendapatkan hasil PE. PD sama dengan min 0,05Q ditambah 55. PD sama dengan min 0,05. Q ini diganti nilai Q yaitu 559,67 di sini ditambah 55. PD sama dengan min 27,98. Ini hasil dari min 0,05 dikali 559,67 ditambah dengan 55. PD sama dengan 27,02. Hasil akhir dari pencarian ini. Hasil akhir PE-nya yaitu 27,02. E. Tentukan kuantitas barang yang ditawarkan apabila harga P menjadi 35. Jadi di sini P-nya yaitu 35. Setiap ada P itu diganti dengan nilai 35. P sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. 35 ini nilai P-nya. Jadi P-nya diganti dengan 35. 35 sama dengan 0,01Q ditambah 21,42. Min 0,01 ini yang di sini, yang di ruas kanannya, jadi kita bawa ke ruas kiri, jadinya min 0,01Q sama dengan min 35. Min 35 ini yaitu 35 yang di ruas kiri, kita bawa ke ruas kanan jadinya min, karena di sini plus, ditambah 21,42. Q sama dengan min 13,58.
hasil dari min 35 ditambah 21,42 dibagi dengan min 0,01. Q sama dengan 13,58. Ini hasil akhir dari Q-nya. Soal yang H. Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah menetapkan pajak spesifik sebesar 3 per unit. Jadi di sini T-nya 3 per unit. Untuk kita dapat menghasilkan keseimbangan harga dan kuantitas barang, kita cari dulu nilai PD absen sama nilai PS absen. PD absen sama dengan PD absen sama dengan min 0,05Q ditambah 55. Ini kita sudah mendapatkan nilai dari PD absen. Selanjutnya untuk PS absen. PS absen sama dengan PS ditambah T. T ini yang pajak spesifik tadi. PS absen sama dengan 0,01Q ditambah 21,42 ditambah 3. 3 ini nilai dari T. PS absen sama dengan 0,01Q ditambah 24,42. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai PS absen sama nilai PD absen. Sekarang kita masuk ke rumusnya untuk mendapatkan hasil QE absen sama PE absen. PD absen sama dengan PS absen. Dan sekarang kita masukkan nilainya. Min 0,05Q ditambah 55 sama dengan 0,01Q ditambah 24,42. Min 0,05Q dikurang 0,01Q. Ini kenapa di sini jadinya kurang? Karena di sini 0,01Q-nya plus, jadi dibawa ke ruas kiri jadinya min. Sama dengan 24,42 dikurang 55. Di sini kenapa jadi min? Karena di sini 55-nya plus, dibawa ke ruas kanan jadinya min. Min 0,06Q sama dengan min 30,58. Q sama dengan min 30,58 dibagi dengan min 0,06. Q sama dengan 509,67. Ini kita sudah mendapatkan nilai QE-nya, yaitu 509,67. Sekarang untuk kita mencari untuk nilai PE absennya. PD absen sama dengan min 0,05Q ditambah 55 sama dengan min 0,05 dikali dengan 509,67. Ini nilai Q-nya, nilai yang sudah kita cari tadi. Ini nilai Q yang ini. Ditambah 55 sama dengan min 25,48 ditambah dengan 55. P sama dengan 29,52. Ini ini hasil untuk yang PE, yaitu 29,52. Tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh konsumen. Untuk yang konsumen, kita menggunakan rumus TK sama dengan PE absen dikurang PE. Sekarang kita masukkan nilainya. Untuk yang PE absen nilainya 29,52. Ini nilai PE-nya yang di H, yang di soal yang H. Ini nilai PE-nya yang sudah kita jawab tadi. Dikurang dengan PE 27,02. Nilai PE ini di soal yang F, yang sudah kita jawab juga tadi. Nilai yang F.
Jadi 29,52 dikurang 27,02 hasilnya 2,5. Ini untuk yang konsumen. Sekarang soal yang C. Tentukan besaran pajak yang ditanggung oleh produsen. Untuk yang produsen kita menggunakan rumus TP sama dengan T dikurang TK. Di sini sama juga seperti yang I, kita masukkan nilainya. T nilainya 3 dikurang dengan TK nilainya 2,5. T ini pajak spesifik tadi yang 3 per unit yang di soal H. Dan untuk yang TK ini yang nilai di konsumen. Nilai yang sudah kita jawab yang di konsumen, yaitu 2,5. Jadi 3 dikurang dengan 2,5 hasilnya 0,5. Dan ini hasil akhir untuk yang ditanggung oleh produsen. Soal yang O. Berdasarkan nilai yang telah diperoleh, tentukan keseimbangan harga atau PE dan kuantitas barang atau QE apabila pemerintah mensubsidi sebesar 5 per unit. Di sini subsidinya 5 per unit. Untuk mendapatkan nilainya, kita cari terlebih dahulu nilai PD absennya. PD absen sama dengan PD absen sama dengan min 0,05Q ditambah 55. Ini hasil untuk yang PD absen. Sekarang kita cari untuk yang PS absen. PS absen sama dengan PS dikurang S. Jadi untuk yang subsidi kita menggunakan pengurangan, tetapi kalau untuk yang pajak kita menggunakan penambahan. Ini PS absen sama dengan PS dikurang S sama dengan 0,01Q ditambah 21,42 dikurang 5. 5 ini yaitu yang pemerintah mensubsidi sebesar 5 per unit. Jadi S-nya 5 sama dengan 0,01Q ditambah 16,42. Ini hasil untuk PS absennya. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai PS absen sama PD absen. Kita lanjut ke rumus. PD absen sama dengan PS absen. Tinggal kita masukkan nilainya saja, karena kita sudah mencari terlebih dahulu. Min 0,05Q ditambah 55 sama dengan 0,01Q ditambah 16,42. Min 0,05Q dikurang 0,01Q. Kenapa di sini jadinya kurang? Karena 0,01Q di sebelah kanan plus, jadi dibawa ke kiri jadinya min. Sama dengan 16,42 dikurang 55. Kenapa di sini jadinya min? Karena di ruas kiri 55-nya plus, jadi dibawa ke ruas kanan jadinya min. Min 0,06Q sama dengan min 38 di koma 58. Q sama dengan min 38,58 dibagi min 0,06. Q sama dengan 643. Ini hasil untuk yang Q. Sekarang kita cari yang untuk P-nya. PD absen sama dengan min 0,05Q ditambah 55. Min 0,05 dikali dengan 643. Ini nilai dari Q. Nilai Q sudah kita ketahui saat kita mencari yang Q-nya tadi. Ditambah 55 sama dengan min 32 di koma 15 ditambah dengan 55 sama dengan 22,85. Ini hasil akhir untuk yang PE-nya.
Sekarang untuk yang soal T. Tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Untuk yang subsidi yang konsumen, kita menggunakan rumus SK sama dengan PE dikurang PE absen. Sedangkan yang pajak tadi rumusnya TK sama dengan PE absen dikurang PE sama dengan, ini kita tinggal masukkan nilainya saja karena kita sudah mencarinya terlebih dahulu, sama dengan 27,02 dikurang 22,85 sama dengan 4,17. Ini hasil untuk yang subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Sekarang untuk yang U. Tentukan besaran subsidi yang dinikmati oleh produsen. Untuk yang produsen, kita menggunakan rumus SP sama dengan S kurang SK. Sama dengan, kita masukkan nilai juga seperti yang konsumen. 5 dikurang 4,17 sama dengan 0,08. Ini hasil akhir untuk yang subsidi yang dinikmati oleh produsen. Yang V. Tentukan besaran subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk ini kita menggunakan rumus S sama dengan S kali QE absen sama dengan S sama dengan 5. 5 ini nilai dari S, yaitu nilai subsidinya. 5 dikali 643 nilai dari QE absen sama dengan 3215. Ini hasil akhir untuk yang subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang W yaitu gambarkan dalam satu grafik. Jadi nilai yang sudah saya jelaskan tadi dibuatkan dalam satu grafik. Dan yang pertama ini untuk grafik permintaan. Ini yang grafik permintaan. Kita tinggal masukkan nilainya saja. Dan ini untuk grafik yang penawaran. Sama juga, cuma kita masukkan nilai saja yang sudah kita cari tadi. Dan ini untuk yang keseimbangan. Grafik untuk yang keseimbangan. Ini grafiknya. Kita cuma memasukkan nilai yang sudah kita cari tadi.